أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. Yang ada PDF-nya halaman 31. Setiap buku-buku akidah, buku-buku tentang manhaj mesti membahas tentang bagaimana ahli sunnah wal jamaah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa demikian? Karena di dalam masalah amar nahi mungkar ini ada kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada Islam yang menyimpang. Di antara kelompoknya adalah kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah termasuk kaum Khawarij dan yang sepemahaman. Ya. Jadi kalau kita bicara kaum Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, memang kalau secara resmi bendera sudah tidak ada. Tapi pemahamannya sampai hari kiamat terus ada. Pemahamannya sampai kiamat terus ada. Kadang-kadang ormas tertentu dalam poin amar ma'ruf dia berpemahaman Mu'tazilah. Ormas tertentu ya dalam masalah azab kubur misalnya itu berpemahaman Mu'tazilah, menolak hadis ahad. Ya. Jadi kita membahas ini bukan berarti memang secara resmi masih ada, enggak, pemahamannya terus ada sampai hari kiamat. Yang mana kita harus waspada kaum muslimin dari pemahaman ini. Di antara prinsip akidahnya Mu'tazilah adalah bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan pokok agama.
Boleh dikatakan dia termasuk rukun imannya gitu. Mereka punya 5 pokok agama ya, yang disebut dengan 5 prinsip dasar. Yang pertama tauhid, dan maksud tauhid yakni apa? Maksud tauhid yakni mengingkari sifat Allah, mensucikan Allah dengan tidak boleh menetapkan sifat Allah. Allah tidak punya sifat. Karena kalau punya sifat berarti Allah sama dengan makhluk. Ini tauhid. Yang kedua al-manzilah, al-fil manzilah baina manzilatain. yakni berada dalam satu tempat, satu kedudukan di antara 2 tempat, 2 kedudukan. Artinya orang Islam yang berbuat dosa itu tidak muslim, tidak kafir di dunia. Ini prinsip Mu'tazilah. Yang ketiganya al-adil. Ya, al-adil, keadilan. Artinya apa? Menolak takdir. Menolak kehendak Allah atas kehendak hamba, meyakini bahwa hamba punya kehendak itu sendiri. Tidak ada campur tangan kehendak Allah. Perbuatan hamba juga hamba yang menciptakan. Karena kata mereka tidak adil kalau mengatakan perbuatan hamba Allah yang ciptakan. Ketika hamba berbuat zina, maksiat, masa Allah menciptakan maksiat? Nah, sehingga tidak adil. Maka kata mereka, kami yang adil, yaitu mengingkari takdir berupa mengingkari masyiah dan mengingkari al-khalq, mengingkari 2 rukun takdir terakhir. Rukun takdir itu ada 4 cuma ya. Pertama ilmu, yang kedua kitabah, yang ketiga masyiah, yang keempat al-khalqu. Nah, ini harus dipelajari ini oleh umat Islam. Ya. Umat Islam sekarang baru tahu, rata-ratanya tahu rukun iman ada 6. Tapi tafsil masing-masing rukun iman yang 6 itu kadang ya masih jarang yang mempelajari secara rinci, secara detail. Nah, itu dipelajari di kitab-kitab akidah ahli sunnah. Ya, harus belajar rukun takdir ada berapa gitu ya, apa maknanya, apa dalil-dalilnya. Nah, kaum Qadariyah ini, yaitu kaum Mu'tazilah, nggak percaya kalau Allah menghendaki perbuatan namanya ini. Hamba berkehendak, nggak ada campur tangan Allah. Mereka menetapkan ilmu, menetapkan kitabah, tapi masyiah, ya, ini masyiah Allah atas hamba dan penciptaan Allah terhadap perbuatan hamba mereka ingkari. Ini kaum Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini sesatnya banyak di poin akidah, di sifat-sifat Allah mereka sesat mengingkari. Dalam masalah takdir, ya, mereka kaum Qadariyah. Dalam masalah apa lagi? Dalam masalah sikap terhadap pelaku dosa besar itu mereka tidak menghukumi muslim, tidak menghukumi kafir, tapi di neraka kata mereka kekal, sama dengan Khawarij. Ya. Dan Mu'tazilah ini adalah munculnya di zaman Imam Hasan Basri jemaah. Munculnya bukan di zaman sahabat ya. Tapi kalau Qadariyah sendiri yang mengkiri takdir itu di zaman Ibnu Umar, di akhir masa sahabat. Munculnya di Basrah seorang bernama Ma'bad al-Juhani, itu mengingkari takdir total, semua takdir. Ilmu Allah diingkari, kitabah Allah, pencatatan takdir, lauhil mahfuz diingkari, masyiah dan al-khalq diingkari semua. Maka kata para ulama, pengingkar takdir itu ada 2 golongan. Satu yang ekstrim, ini sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Ini yang gula tuh Al-Qadariyah, nggak ada sudah. Tinggal Mu'tazilah yang tidak ekstrim, yakni menetapkan 2 rukun takdir pertama dan mengingkari 2 rukun takdir terakhir. Ya. Baik, jadi 3 ya. Tauhid, fil manzilah bain manzilatain, kemudian al-adl. Al-adl maknanya mengingkari takdir kan gitu. Terus yang keempat jemaah sekalian, usul akidah Mu'tazilah yang keempat adalah infadul wa'id. Infad al-wa'id. Kata mereka, ancaman Allah itu pasti terjadi, harus terjadi. Kalau tidak, Allah ingkar janji berarti. Jadi kalau Allah mengancam pezina itu masuk neraka, harus masuk neraka. Padahal menurut ahli sunnah tidak demikian. Orang yang berzina betul terancam neraka, tapi masalah masuk neraka belum tentu. Bisa jadi dapat apa jemaah? Dapat apa? Syafaat. Bisa jadi dapat ampunan. Hatta bisa jadi dapat rahmat Allah. Nah, ini mereka ingkari semua ini. Sehingga mereka ini dan Khawarij dikelompokkan kepada Wa'idiyah. Wa'idiyah yang berpegang dengan, yakni kaum yang berpegang dengan ayat-ayat, nas-nas, dalil-dalil ancaman. Wa'idiyah. Lawannya adalah Wa'diyah.
kaum Murji'ah. Murji'ah sebaliknya berpegang dengan ayat, hadis, nas janji Allah surga. Artinya kalau Allah sudah janjikan surga, pasti masuk surga. Masalah dosa nggak ngaruh. Ini lebih ekstrim, sama-sama ekstrim dari yang tadi wa'idiyah. Kalau wa'idiyah pegang ayat-ayat ancaman neraka. Siapa yang dosa neraka, kekal, kafir. Murji'ah enggak. Orang walaupun nyembah kubur, walaupun maksiat, enggak ngaruh, tetap surga nanti. Enak nanti. Enak ahli sunnah. Semuanya kan ini semuanya hanya khayal, omong kosong dan kesesatan. Ya, ini Murji'ah lawannya dengan kaum Wa'idiyah. Nah, ini yang keempat. Nah, yang kelima inilah jemaah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar menurut mereka apa? Memberontak kepada pemerintah, menghalalkan darah. Ini bagian dari amar ma'ruf. Apalagi demonstrasi, kalau menurut mereka halal banget. Demonstrasi menurut mereka halal banget, sangat super halal. Wong memberontak saja, mengalirkan darah pemerintah, membunuh pemerintah aparat, ini bagian amar ma'ruf nahi munkar kata mereka. Maka saya menjelaskan di sini. Jadi amar ma'ruf ahli sunnah itu jangan seperti amar ma'rufnya khawarij. Ya, yaitu prinsip mereka apa? Nahi munkar mereka apa? Mengingkari kemungkaran pemerintah dengan cara bolehnya halalnya memberontak. Ya. Ahli sunnah para jamaah mengharamkan memberontak. Tapi kalau sudah jadi sebuah negara, pemimpin, penguasa hasil pemberontakan, itu tetap menurut ahli sunnah kalau namanya sudah berkuasa, tetap nanti kita wajib memberikan ketaatan. Hasil apapun. Kalau seorang naik menjadi penguasa dan berkuasa, punya kekuatan, punya power, ya kita harus taat. Bahkan ahli sunnah pun memandang wajib taat kepada pemimpin kafir dengan niat untuk dar'ul mafasid. Bukan didasarkan karena agama ibadah, enggak. Maka menurut ahli sunnah mentaati pemimpin itu dari dua sisi jemaah. Satu dari sisi ibadah, kalau dia seorang muslim, sisi ibadah karena Allah perintahkan ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum. Yang kedua, ahli sunnah mentaati pemimpin itu dari sisi untuk menghilangkan, menolak, mencegah kemudaratan. Seperti kalau ada seorang muslim hidup di negara kafir di bawah kepemimpinan kafir, maka kita taat kepada mereka bukan dalam rangka ta'abudan, bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam rangka menolak kemudaratan. Ya. Nah, jadi di situ hikmahnya kenapa kita diperintah mentaati pemimpin walaupun zalim, bahkan walaupun kafir gitu jemaah. Ya. Cuman kalau pemimpin kafir memang dibolehkan memberontak, tapi dengan syarat-syarat yang tidak gampang. Ya, memberontak itu boleh asal pemimpin jelas kafir dengan kekafiran yang nyata. Selama muslim haram. Ya, namun kalau sudah kekufuran dengan kufur yang nyata, ya, tidak ada syubhat, ini dibolehkan namun dengan syarat-syarat yang ketat para jemaah. Tidak segampang. Di antara syaratnya apa? Di antara syaratnya adalah tidak banyak mengorbankan darah kaum muslimin. Nah, sekarang syarat itu jarang terpenuhi. Memberontak jemaah, perang dengan negara, perang dengan senjata, sementara kita cuma pisau dapur, yang timbul mudarat besar. Lihat di Suriah, yang timbul hancur negara, hancur rakyat, hancur kaum muslimin, hancur ahli sunnah. Ya, jangan ditiru. Gitu. Maka bibit-bibitnya sudah diharamkan dalam Islam, termasuk demonstrasi. Seperti kasus kemarin, pemerintah menaikkan BBM. Jemaah, kepahitan ini kepahitan jelas kalau bagi rakyat mungkin ya, walaupun itu sebuah kebijakan yang dianggap bijak oleh pemerintah. Tapi artinya apa yang terjadi terkait kebijakan pemerintah, kesalahan-kesalahan pemerintah, ya kita bersabar. Ini caranya kalau bisa nasihati bukan dengan cara melakukan hal yang dilarang oleh syariat, memberontak ya, atau dengan demonstrasi dan yang semisal. Maka hindari kaum muslimin, diam, sabar, sampaikan aspirasi kalau memang mampu, kalau tidak ya sudah diam. Ya, bersabar. Allah memberi rezeki, naik tidak naik BBM, rezeki kita tetap tidak akan berkurang.
Yani apa yang Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum ciptakan langit bumi, rezeki kita itu dia 2 juta. Dan jadi kurang jadi 1,5 juta dengan BBM naik ya, Mas. Kalau rezeki kita memang 2 juta dijatah oleh Allah dan itu Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz, ya sudah. Ya, jangan khawatir. Ya, kita yang penting ibadah, taati pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf, ya. Itu nikmat kehidupan. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang di halaman 31 perkataan muallif hafizahullah, fa as-sabru, maka bersabar ala, betul saat ini, fa as-sabru ala wali al-amr, maka bersabar terhadap pemerintah, wa in hasalat minhum mukhalafah, walaupun terjadi dari pihak pemerintah ini kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, maksiat-maksiat, dunal kufri, yang dosa maksiat di bawah kekufuran. Contoh dosa di bawah kekufuran itu apa? Korupsi, ya, atau dolim sama rakyat, merampas hak rakyat misalnya, itu dosa-dosa semua di bawah kekufuran. Aula, ini lebih utama bersabar ini, minal khuruj alaihi, daripada memberontak kepada pemerintah. Bal inna dharar, bahkan bahayanya, kemudaratannya, kerusakan, alladhi yahsulu fi sabr, ya, yang terhasilkan dengan kita bersabar diam juga kan mudarat tetap, ya. Artinya kedoliman pemerintah misalnya berlangsung, kita sabar diam, kedoliman tetap berlangsung, ya. Nah, namun kerusakan-kerusakan fi hadhil halah, dalam kondisi demikian, itu akhaf, tetap lebih ringan bagaimanapun, ya, minad dharari, daripada kerusakan, alladhi yahsul, yang ditimbulkan minal furuj alaihi, daripada pemberontak. Artinya gini jemaah, kita dengan sabar diam pun mendapatkan kemudaratan. Apa kemudaratan? Misalnya dengan sabar, contoh BBM melambung, ya, kebijakan-kebijakan tidak adil sama sekali, pemerintah jahat dan semisal. Namun kemudaratan seperti ini tetap masih ringan dibandingkan kemudaratan ketika kita memberontak sehingga timbul perpecahan, timbul aliran darah, timbul pembunuhan, timbul akhirnya yang korban lebih besar lagi, ya nyawa, ya jiwa, ya harta, ya negeri hancur. Ya, itu yang dimaksud mengambil kemudaratan yang lebih ringan. Betul, kita dengan sabar itu muncul kemudaratan, namun tetap bagaimanapun lebih ringan dibandingkan dengan kemudaratan yang dimunculkan akibat memberontak rakyat kepada penguasanya, perang rakyat dan penguasanya. Dan orang kafir senang jemaah kalau ada negara Islam, negara-negara kaum muslimin ini, pemerintahnya perang sama rakyatnya, orang kafir senang gembira akan, karena dipastikan negara ini hancur nantinya. Lihat bagaimana di Irak, bagaimana di Suriah. Ini sudah menjadi menjadi contoh bagi kita kaum muslimin, ya. Baik. Berupa apa kemudaratannya? Min syaqqi as-ta'ah wa sabqi dima, perpecahan, ya, yakni dari barisan yang asalnya bersatu menjadi pecah belah negara, rakyat, wasabqid dima, dan aliran darah. Pasti itu jemaah, bagaimanapun korban berjatuhan. Wa ikhlalil aman, dan hilang keamanan. Pemerintah ketika dolim kepada rakyat tapi masih kan mengizinkan, contoh dulu di Suriah ketika Bashar Assad ini, ya, artinya menguasai kaum muslimin di situ, ya, mungkin berbuat dolim dan sebagainya. Cuman ahli sunnah waktu itu masih tetap bisa beribadah di masjid-masjid mereka tanpa adanya gangguan, ya. Namun ketika terjadi pemberontakan kepada Bashar Assad, yang timbul apa? Kerusakan, kekacauan, kelaparan, kehancuran. Sekarang menjadi negeri mati Suriah. Nah, ini yang dimaksud. Jadi ikhlal al-aman, dan keamanan ini nikmat terbesar jemaah. Ya. Sampai-sampai para ulama mengatakan kita hidup 60 tahun dipimpin oleh pemimpin dolim jahat lebih baik daripada hidup semalam tanpa adanya pemimpin. Hidup semalam, ya, nggak ada pemimpin, ini musibah ya, karena akan terjadi kehidupan seperti kehidupan liar, seperti kehidupan rimba, kehidupan yakni hutan belantara, ya.
Tapi adanya pemimpin walaupun dolim lumayan. Karena bagaimanapun namanya pemimpin aman. Ya. Baik, wa ghairi dzalik dan lain-lain dari kerusakan-kerusakan. Fa ahlus sunnati wal jamaah, maka al-sunnah wal jamaah wasatun, pertengahan, ya, fi hadzal amr, dalam masalah ini. Ya'muruna bil, yani tentang amar ma'ruf. Ini kita belum bicara tentang masalah ketaatan kepada ulil amri, nanti setelah ini terakhir insyaallah. Ini kita masih amar ma'ruf, hanya saja bahas masalah ulil amri. Kenapa? Karena Mu'tazilah dan kaum Khawarij mereka mengatakan amar ma'ruf itu nahi munkar dengan cara memberontak kepada penguasa yang zalim. Ya. Baik, maka ahli sunnah pertengahan dalam masalah ini, itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tetap ahli sunnah mewajibkan amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun hukum asalnya amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Tapi bisa berubah menjadi fardu ain sesuai dengan kondisi. Namun hukum asal fardu kifayah para jemaah. Dan akan lebih baik amar ma'ruf nahi munkar ini kalau dipegang oleh pemerintah, penguasa, dibuat badan khusus. Seperti di Saudi, alhamdulillah di Saudi Arabia itu punya hay'ah, punya badan hay'ah amar ma'ruf nahi munkar. Dia keliling kota. Ya, seorang syekh dengan seorang askar polisi keliling. Ada yang waktu sholat toko masih buka, ini kemungkaran, nggak boleh. Atau waktu sholat dia keliaran, nah, jadi disuruh sholat. Nanti kalau ngeyel juga dikasih pelanggaran, ditulis seperti ditilang nanti. Ya, harus bayar denda dan semisal, aturan negara supaya manusia senantiasa multazim dengan ketaatan. Ini baik. Karena amal ma'ruf nahi munkar para jamaah ini berkaitan dengan sifatnya perilaku orang banyak. Ini harus yang memiliki kekuasaan pemerintah akan lebih afdal dengan kekuatan gitu ya. Kita pun boleh, tapi hanya lisan saja kalau kita kepada sesama muslim, nasihat saja ya. Nah, tapi kalau kita punya kuasa, kemarin sudah dijelaskan oleh Syekh di sini, kita kalau punya kuasa seperti di rumah tangga kita, ya kita boleh dengan kekuatan, dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan mendenda, menghukum, ya, dan yang semisalnya kepada anak atau istri kita. Nah, qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan itu, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka atas sebagian yang lain adalah mereka saling berkasih sayang. Lalu apa sifat beriman? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Ya. Berarti sifat beriman, sifat orang beriman ini amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Allah mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Itu sifatnya iman dan amar ma'ruf nahi munkar jemaah. Artinya jangan kita ngaku-ngaku dulu umat yang terbaik, kalau kita amar ma'ruf nahi munkar kita tinggalkan. Ya. Maka demikian kita melarang kesyirikan, melarang kebid'ahan. Ini bagian dari menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun manusia terkadang membenci. Ya, ketika dikatakan ini syirik, ini bid'ah, mereka marah, tersinggung. Ya, tidak masalah. Yang penting kita menyampaikan agar di akhirat kita punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang berbuat mungkar, saudara kita muslim, terus setiap kita ngomong, nggak boleh ini haram, nggak boleh. Yang lain dia ngomong, oh nggak boleh ini mas, ini haram. Terus akhirnya dia lama-lama akan jengkel sendiri. Alah, berarti memang nggak boleh, akhirnya ditinggalkan. Tapi kalau yang amar ma'ruf nahi munkar cuman sendirian saja, sementara yang lain diam, maka orang yang melakukan maksiat ini apa? Iki wongi paling wongi gendengi, wong kabeh meneng kok dia tok sing rewel cerewet ngomong yang lain pada diam. Akhirnya gitu. Akhirnya disalah-salahkan yang amanahnya oleh orang yang berbuat maksiat tadi. Tidak ada lagi rasa malunya. Beda dengan kita yang melihatnya. Saya melihat jalannya amar ma'ruf ya di Saudi itu. Di Saudi itu kalau ada seorang tua lihat anak mudanya melakukan kesalahan, itu langsung ditegur dengan sopan. Dan anak mudanya itu Masya Allah jemaah, di Saudi karena sudah terbiasa
nggak marah, maka mengatakan jazakallah khair, Allah jazakallah khair. Kayak merasa malu gitu. Bukan malah marah-marah, enggak ada. Ya. Saya pernah di Saudi lagi nyetir anak-anak muda itu. Anak-anak muda kayak sedang gerombol itu di jalan, nyegat ya. Terus mobil saya dipukul-pukul. Gitu. Kayak karena saya orang Indonesia mungkin kan ngeledek lah gitu. Lalu saya pinggirkan mobil, saya turun jemaah. Kemudian saya Assalamualaikum. Terus ternyata ngomong saya disangka saya supir-supir Indonesia gitu mungkin ya. Mohon maaf. Ternyata si pemuda-pemuda itu kalau ini mutua itu yakni ustadz gitu kalau mutua itu gitu. Ketika saya ucap salam, assalamualaikum dengan bahasa yang enak, sopan dan sedikit fasih bahasa Arabnya, akhirnya dia diam dan menerima jamaah. Dan masya Allah dia, masya Allah Syekh jazakallah khair, ngomong Syekh sama saya. Tadinya tadinya setelah ngomong saya ngomong Syekh akhirnya jazakallah khair Syekh, jazakallah khair. Malis jadi maaf ya. Masya Allah jamaah. Ini senangnya. Jadi karena sudah berjalan amar ma'ruf munkar seperti ini antar sesama muslim di Saudi, ya memang saya tidak mengatakan semuanya sempurna, tidak ada saja tetap mungkin yang meledek-ledek, tapi secara umum kita kan bicara umum, secara umum menerima, ya. Nah kadang di kita jemaah masih agak sungkan-sungkan kalau kita menegur itu seolah orang yang ditegur menjadi tidak enak, malah jadi tidak tegur sapa. Itu yang musibah di kita, dikiranya kita ini benci gitu, padahal kita ini sayang. Menegur ini salah, tidak boleh tinggalkan, haram ada, ini haram, ya. Malah di kita malah yang ini timbulnya malah membenci. Kita pernah sedang kajian di masjid, lalu di sebelah masjid kita itu hajatan dan keras ya. Padahal waktu sholat kan setelah apa namanya, baru sholat maghrib, tapi musiknya hajatan ini keras. Lalu kita inisiatif gimana? Dilarang tak itu atau mungkin minta dikecilkan sementara kita kajian karena sangat mengganggu speakernya. Lalu apa kawan-kawan kita takmir masjid, oh jangan Ustaz, loh kenapa? Nanti dia malah marah, nanti malah dikeraskan katanya kalau dilarang. Wis biar naik. Tuh di kita gitu cuma. Akhirnya harus dibiarkan. Jadi kita kajian juga kurang ini karena enggak kedengaran. Ya, akhirnya ya wis udah kajian libur sih ayah. Akhirnya kajian ngalah libur. Karena yang hajat tadi, padahal subhanallah kalau minta baik-baik, cuman takmir takut, jangan Ustaz, nanti di tetangga kita marah, nanti kita bisa jadi masjid kita di apa namanya, ya Ustaz, nanti malah kenapa nanti, wis biar aja, sabar, akhirnya sabar. Jadi ahlul khair yang harus sabar kepada ahlul ma'asi di sini. Demikian. Karena apa? Karena tidak terbiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar jemaah. Jangankan kita orang biasa ya, hatta mungkin sekelas kiai ustaz pun kalau negur kadang-kadang belum tentu juga diterima. Kan tidak terbiasa. Seolah ditegur tuh, seolah dinasihati itu ini bagian dari apa? Kebencian gitu. Seolah-olah menghina, meledek seolah-olah. Itu. Apalagi kalau dia berdalil nanti. Misalnya ada orang yang sedang musik dangdutan, kita katakan musik haram, oh tambah. Oh sopo sih ngomong haram, kok itu sih ngomong haram. Sopo sih ngomong haram. Malah dia berdalil dengan ustaz lain halal kok. Malah gitu akhirnya. Nah, repot akhirnya. Baik. Jadi sifat orang beriman apa jemaah? Amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Wa min wilayati ba'dihim li ba'din anhum ya'muruna bil ma'ruf. Bentuk kecintaan satu sama lain. Oh, famin wilayati ba'dihim li ba'din, dan maka di antara bentuk wilayah, yakni loyal, cinta, saling kasih sayang, saling perhatian sesama kita muslim mukmin adalah annahum, bahwa mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini justru bentuk kasih sayang jemaah. Bentuk kasih sayang, bukan benci. Kalau kita katakan jamaah kaum muslimin ini kesyirikan, tinggalkan karena dosa syirik kalau terbawa mati enggak diampuni oleh Allah. Kita sayang, kita ingin masuk surga bersama-sama. Bukan berarti saya hanya yang masuk surga, yang lain neraka, enggak. Kita ingin masuk surga semuanya sama-sama. Apapun aliran golongan ormas, kita ingin masuk surga semuanya. Maka mari tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kebid'ahan. Ajakan saja. Ya. Namun yang diterima dikatakan kita benci mereka, ya. Membuat ajaran baru dan semisalnya. Baik. Wa yanhauna 'anil munkar hadza min tawalli ba'dihim li ba'din. Inilah bentuk kita loyal satu sama lain sesama muslim. Wa dafi'u fi dzalik wa al mahabbah.
Ya. Dan yang mendorong, yang menjadi latar belakang kita amar ma'ruf munkar apa? Al-mahabbah. Allahu akbar. Kecintaan jemaah. Dan memang kita pun demikian. Kita pun harus luruskan niat ketika kita mungkin menegur saudara kita, dasarnya harus karena kita cinta jemaah. Makanya wallahi ya ikhwan, kalau ada orang kita cintai lalu dia berbuat maksiat kita biar, berarti dusta. Cinta kita ini bohong. Coba sekarang, istri antum, istrilah ya, karena istri kita cintai, anak kita cintai. Istri dan anak antum berbuat maksiat, lalu antum biarkan. Anak antum tidak sholat, antum biarkan. Lalu antum ngomong cinta sama anak, tidak. Itu mana antum tidak cinta berarti. Karena anak antum tidak sholat akan diazab neraka. Apa antum rela anak antum masuk neraka? Nah ini kenapa kok sampai ada orang tua membiarkan gitu cuma. Kalau sakit diselimuti, dibawa ke dokter, dingin diselimuti. Kalau kepanasan dipakaikan AC. Giliran anak tidak sholat dibiarkan. Ya. Ibu bapaknya pun ibunya ini kalau nanya nak, yang ditanya sudah makan apa belum? Kalau nelpon, anak lagi di mana nak? Lagi di sekolah bu. Udah makan belum? Sudah alhamdulillah. Wis stop wis. Tidak nanya udah sholat belum? Dah. Harusnya nak udah sholat belum? Sudah. Udah makan? Sudah. Tidak masalah. Bukan berarti tidak boleh nanya bagaimana makan anak kita. Tidak. Perhatian tidak masalah. Tapi coba lebih kepada perhatian akhirat yang kita tekankan jemaah. Itu bentuk cinta. Ini luar biasa perkataan beliau di sini. Wadafi'u fi dzalik wal mahabbatu. Dan yang mendorong kita amar ma'ruf kepada teman kita, saudara kita muslim, ya, atau nahi munkar adalah al-mahabbah, kecintaan, lal adawatu, bukan karena benci, walal intiqam, apalagi tujuan untuk menghukumi, ya, puas gitu kayaknya. Menjelek-jelekan. Oh dasar kamu ini ahli maksiat, kamu pelaku maksiat, dasar kamu terancam neraka jahanam kamu. Lala, bukan itu, ya. Maka la yatrukul muslimu akhahul muslima. Maka seorang muslim tidak boleh, jangan membiarkan saudaranya muslim alal maksiyah, di atas maksiat, wa alad darar, dan di atas kemudaratan, kebahayaan, di atas kecelakaan, alat torikin nar, untuk menuju jalan boleh. Kok malah gembira? Oh dasar dia berbuat syirik musyrik. Rasakan nanti yo kamu kekal di neraka kamu. Malah ngono jemaah. Padahal itu saudara kita. Ya. Maka rewel cerewetnya ulama-ulama ahli sunnah untuk meningkatkan umat dari syirik, bid'ah, ini dasarnya karena mereka sayang, cinta kepada saudara yang satu iman. Karena mereka sama-sama bersyahadat, seiman jemaah. Cuman mereka karena kejahilan jatuh kepada kekufuran. Dia seiman, dia bersyahadat muslim, dohirnya muslim, ya. Kita juga tidak boleh main ponis-ponis saja secara ta'yin persoalan, enggak. Perbuatan dia memang syirik kufur, tapi dia bukan orang kafir, enggak. Dia saudara kita muslim. Ya, sampaikan hujjah. Jangan langsung dikafirkan. Ya ini loh yang memang membuat rusaknya dakwah. Sehingga kita pun terkena getahnya. Ente Wahabi suka kopar kafir. Padahal kita sangat hati-hati mengkafirkan secara personal. Tapi memang ada kelompok-kelompok yang seperti itu memang. Kopar kafir. Wahabi akhirnya. Semuanya Wahabi. Maka di masyarakat ini standarisasi Wahabi itu kayak apa? Bingung kadang kita. Karena Muhammadiyah pun diwahabikan. Dulu kan Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, ormas-ormas yang ya dalam programnya itu menegakkan akidah, mendekatkan sunnah, gitu dulu programnya Muhammadiyah, ya, Persatuan Islam, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, yang didirikan oleh 3 Ahmad. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, Ahmad Hasan mendirikan Persatuan Islam, dan Ahmad Surkati mendirikan Al-Irsyad. Ini bagus untuk mencegah khurafat, kebid'ahan begitu. Dulu dijuluki Wahabi, Agus Salim Wahabi, Buya Hamka Wahabi. Sekarang Wahabi ganti kepada antum. Sekarang entah nanti kapan lagi anak cucu kita. Pokoknya definisi Wahabi ini tidak jelas di masyarakat. Ya, cuman kalau saya lihat mungkin karena tidak tahlilan Wahabi. Siapa sih tidak tahlilan Wahabi? Yang tidak maulid Wahabi, yang kopar kafir Wahabi, yang kopar kafir Wahabi. Makanya ada seorang kiai mengatakan ciri masjid Wahabi itu nggak mau zikir rame-rame. Berarti ini masjid ini juga Wahabi termasuk. Karena zikir tidak rame-rame. Itu di antara cirinya. Ya, terus tidak mau puji-pujian. Nah, itu ciri-ciri masjid Wahabi. Berarti banyak Wahabi di Indonesia. Ya,
Hampir seluruh masjid Muhammadiyah itu tidak ada zikir rame-rame. Ya, itu kata kiai mereka kan, bukan kata saya ya. Itu ditanya, Ustadz bagaimana ciri Wahabi? Sebutkan ciri Wahabi masjidnya dulu ya katanya. Masjidnya dulu. Terus masjid Wahabi nggak ada Allah Muhammadnya, kata dia. Buat berapa banyak masjid sekarang nggak ada Allah Muhammad digandengkan. Terus dia nuduhnya apa? Karena kata Wahabi kalau Allah digandengkan Muhammad itu syirik. Siapa yang ngomong gitu juga lagi? Kata Wahabi itu syirik katanya. Siapa yang ngomong syirik itu jemaah? Baik. Ya kita lanjut. Mana tadi? Jahannam. Wa yastati'u, padahal dia mampu an yuhawila, ya, untuk merubah itu. In qadahu bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, mampu untuk berusaha, yakni menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yuhawil ini berusaha. Padahal dia mampu an yuhawila, ya, berusaha in qadahu untuk menegakkan amar nahi munkar. Tapi dianya enggak mau. Entah faktornya apa, enggak enak, ya. Apalagi yang punya kekuasaan ini luar biasa jemaah. Punya kekuasaan, ini luar biasa. Karena akan didengar suaranya. Ya, tokoh masyarakat itu bagus sekali kalau ada kemungkaran di masyarakatnya ditegur. Karena dia tokoh, didengar oleh rakyat, oleh umat. Oh, ini luar biasa. Pahalanya besar sekali. Ya. Baik. Lakin yakunu dzalik, akan tetapi amar ma'ruf itu tegak wafqa, sesuai usul dengan dasar-dasar yang bayanah Rasulullah SAW, yang dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya jangan sembarangan seperti kita. Di antara kesalahan amar ma'ruf adalah yang tidak punya kekuasaan tapi menegakkan amar ma'ruf dengan kekuasaan, sehingga timbulnya fitnah, ya, dengan tangan menghancurkan. Kita kalau cuman rakyat biasa sesama muslim tidak ada hak untuk menghancurkan. Hatta tempat-tempat kesyirikan sekalipun nggak boleh kita hancurkan, ya, karena itu tugasnya penguasa aja. Kalau sifatnya umum, tugas penguasa. Tapi kalau di rumah kita ada kesyirikan, di rumah kita ada jimat-jimat misalnya, maka kita hancurkan, kita bakar. Tapi kalau kita di rumah orang langsung main cabut, tidak boleh, ya, tidak boleh. Seperti dulu ada kasus apa, menendang apa jemaah? Menendang sesajen, ya. Ya kalau memang tidak ada orang tahu nggak masalah, berarti sesajen tidak ada. Tapi kalau dipiralkan lah, nantang-nantang, ini lain lagi masalahnya, ya. Karena kalau itu berarti sudah dianggap, kalau sudah dipiralkan maknanya berarti umum, itu tidak ada hak kita, ya. Dan juga jemaah kalau cuma dihancur-hancurkan gitu, dia juga akan pasang lagi, sesajennya hancur, pasang lagi besoknya. Kalau bisa dakwahi, nasihati. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di pernah ketika ada tukang kerja di rumahnya, dia tukangnya rokokan. Syekh biarkan dulu, kemudian pas pulang bungkus rokoknya tukang ini ketinggalan di mejanya Syekh habis makan mungkin atau apa, bungkus rokoknya ketinggalan. Lalu subhanallah ketika dia jauh sedikit, Syekh panggil, ya fulan, ta'al fulan, dipanggil selama Syekh. Lalu apa, si tukang mungkin dikiranya ada yang ketinggalan, ternyata betul, ini rokokmu ketinggalan, kata Syekh. Subhanallah. Padahal di situ ma'ruf di Saudi itu karena semua tahu bahwa rokok itu haram. Lalu sang tukang tadi malu. Ya Syekh, biarkan, kenapa engkau harus panggil-panggil? Sudah Syekh buang saja. Enggak enak. Tukangin enggak enak. Karena Syekh demikian baiknya gitu. Apa ini ngelulu gitu ya? Syekh ini. Syekh enggak ngelulu. Syekh ini serius enggak. Karena kebaikan hatinya. Kenapa? Syekh mengatakan, ya akhi, ambil. Karena ketika ini ketinggalan atau anak buang, antum nanti akan beli lagi rokok yang baru. Maka ini iman daripada ini, ambil sudah. Akhirnya apa? Malu ya jemaah. Akhirnya apa? Asyhadu alla ya Syekh. Aku saksikan ya bahwa saya sekarang wallahi nggak akan lagi merokok, anak buang rokok itu semua. Tobat dia gara-gara akhlak Syekh ya yang demikian agungnya. Ini dakwah ini jemaah. Ya, kita juga coba praktekkan. Jangan kita ada orang ketinggalan rokoknya malah buang iki apa ya? Haram ada ya, haram. Oh, cuma haram tak tahu kemana? Oh, mana balik ya? Jangan ya panggil ya rokok antum ketinggalan. Lu, bukannya antum mengharamkan. Ya, tapi nanti antum beli lagi. Nah, eman-eman daripada antum itu sudah bawa. Insyaallah indahnya ya dakwah. Kalau
Bukan berarti ini, lihat ya kawan, bukan berarti berarti Syekh berarti apa? Menyetujui kemungkaran ini. Lah, ini hikmah dalam dakwah. Yani justru mengambil kemudaratan yang lebih ringan, tapi nanti akan hilang kemudaratan sama sekali. Bisa jadi Allah memberikan hidayah. Baik ya. Hasab istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Wa hasab al-muqadirah, dan sesuai dengan kesanggupan, kemampuan. Wal yatrukul inkarul munkar bihalin minal ahwal. Yang jelas jangan tinggalkan mengingkari kemungkaran dalam semua kondisi, namun sesuai dengan kemampuannya. Maksud saya itu gini loh jemaah, kalau mampu dengan tangan ya dengan tangan, sesuai dengan kemampuannya. Tidak mampu tangan ya sudah lisan, tidak mampu lisan juga ya sudah dengan hati. Yang penting ingkari kemungkaran. Bagaimana mengingkari kemungkaran dengan hati jemaah? Banyak yang salah paham. Bukan sekedar membenci, ndak. Betul, bencilah kemungkaran ini, namun bukan sekedar membenci, tapi kita tinggalkan majelis kemungkaran itu. Jangan benci tapi diam di situ. Apa faedah kita benci? Kecuali kalau memang kita terpaksa diam. Kalau kita mampu keluar, jangan tinggal di situ. Terpaksa diam itu gimana contohnya? Kita naik bis, angkutan umum, lalu sopirnya nyetel dangdut misalnya. Kita kan dengar musik haram. Baik, kita ngelarang sopir tidak mampu. Atau ngelarang sopir sudah, tapi sopirnya malah maksa tetapnya. Ya sudah. Dan kita tidak bisa juga keluar. Karena kita butuh untuk melanjutkan perjalanan. Kelas diam. Ya, diam. Atau kita di kantor. Sekarang ini subhanallah jemaah, kantor instansi pemerintah loh jemaah, kantor instansi pemerintah itu sebagiannya ya, saya pernah masuk itu menyetel musik rock lagi. Apa yang beda rock sama gamelan? Ya minimal naik kantor itu kan mungkin musik sing munasib lah, Garuda Pancasila kah, kan itu jemaah. Musik rock ya. Bon Jovi, Rolling Stone kayak gitu jemaah, lagu-lagu itu. Aduh, subhanallah, ya sudah kita duduk terpaksa karena memang butuh lagi ngurus ya paspor, butanya. Seperti itu. Kalau mampu kita tinggalkan, kita tinggalkan. Paman la yunkirul munkara, maka siapa yang tidak mengingkari kemungkaran, la bilisani, tidak dengan lisannya, wala biyadihi, tidak dengan kekuatan tangannya, wala biqalbihi, tidak pula dengan hatinya, fahuwa laisa mu'minan, maka berarti nggak ada iman sama sekali. Bahaya jemaah, hati-hati ini, hati-hati. Kita sudah ngaji ini, hati-hati sekarang. Minimal ingkari dengan hati minimal. Jangan sampai hati, enggak juga. Karena hati itu siapa? Kenapa nggak mampu sama hati ini? Berarti memang betul-betul nggak ada iman. Makanya kata Nabi, ya, mengingkari dengan hati itu ad'aful iman. Itu selemah-lemah iman. Berarti kalau hati nggak sama sekali, di bawah lemah lagi apa jemaah? Ya enggak ono berarti iman. Maka kalau kekuatan mungkin karena tidak punya, lisan mungkin tidak enak, malu, takut diperusi atau apa ya, takutlah pokoknya kalau dengan lisan tidak enak, gemeter, nggak wani. Oke, masa hati tidak bisa juga? Itu ingkari dengan hati. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Ini kalau mengingkari dengan hati indah sama sekali juga, berarti nggak ada lagi sudah iman seberat biji sawi pun. Jadi yang mengingkari dengan hati itu juga tercela sebenarnya. Cuman lumayan itu masih ada punya iman walaupun lemah. Ya, masih ada iman gitu. Dan mengingkari dengan hati kemarin dijelaskan oleh Syekh, jangan hanya sekedar membenci tapi kita pergi dari tempat itu. Gimana ya? Contoh antum hadiri walimahnya dangdutan. Ya jangan hadir dulu, nanti pas sepi baru hadiri. Kasih amplop atau makan di situ, hormati orang yang undang, lalu pergi lagi. Atau pas antum duduk makan ada dangdutnya, sudah makan selesaikan sebentar, sudah tuh langsung pamit pulang. Jangan nongkrong di situ malah nyawer juga sama artisnya. Jamaah ya, adzan. Fadol. Insya Allah kita selesai kitab ini, nanti ganti ini untuk 7 terakhir. Tapi mungkin tidak selesai malam ini. Cuman istilahnya yang terakhir ya. Insya Allah satu lagi pertemuan kita ganti kitab insya Allah. Fadol adzan dulu. Oh iya, nanti ada hadiah nih lumayan 3. Nanti kita tanya. Jadi yang mau hadiah kita tanya dulu. Fadol.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik para jamaah sekalian, yang ketujuh ini adalah prinsip manhaj salaf ahli sunnah wal jamaah adalah as-samu wa ta'ah bil ma'rufi li walil amril muslimin. Mendengar dan taat dalam perkara ma'ruf. Jadi taat itu bukan dalam maksiat. Kalau maksiat, siapapun makhluk memerintahkan maksiat nggak boleh ditaati. Tapi kalau pemerintah, pemimpin memerintahkan hal yang baik-baik, walaupun mereka itu orang-orang jahat, orang-orang zalim, tetap kita taati. Bahkan prinsip Ahlussunnah itu kemarin dijelaskan ya, kita ini berjihad tetap bersama pemimpin, walaupun pemimpin itu orang zalim, bukan orang soleh, bukan orang bertakwa pemimpin itu. Tapi ketika menyuruhkan jihad, misalnya tetap kita taati, ikut jihad bersama mereka dan sholat di belakang mereka. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ya, dan insya Allah kita baca sedikit saja, nanti kita lanjutkan di pertemuan terakhir nanti, berarti satu kali pertemuan lagi insya Allah. Wa min ma'ali manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fi ta'amul ma'ulati umuril muslimin. Di antara rambu-rambu, prinsip-prinsip, pilar-pilar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bermuamalah, berinteraksi, ta'amul itu bersama ulati umuri, ya, yang mengurus urusan kaum muslimin, pemimpin. Fainahu yanbani, bahwasanya dia dibangun ala as-sam'i wa ta'ah bil ma'ruf. Dibangun di atas prinsip mendengar dan taat dalam perkara ma'ruf, perkara yang baik. Mendengar ini yang maksudnya apa jemaah? Mendengar ini maknanya semua berita-berita yang berkaitan dengan hajat orang banyak, kita dengarnya yang resmi dari negara. Jangan dari berita-berita yang tidak jelas. Ya. Seperti contoh BBM naik enggak nih? Dengarnya dari pemerintah langsung resmi. Ya, termasuk kapan lebaran, kapan puasa. Ini mendengar. Ini maknanya mendengar dari negara yang diumumkan oleh pemerintah, itu maknanya. Jadi mendengar itu kita menerima semua berita-berita berkaitan tentang hajat orang banyak, apa saja, baik urusan dunia atau urusan agama, ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah taat kapan puasa, tanggal berapa, besok puasa atau enggak, hilal kelihatan atau enggak kelihatan. Ini mendengar. Adapun taat ya mentaati perintahnya, termasuk hal yang mubah. Seperti aturan-aturan lalu lintas itu kan perkara mubah jemaah. Tapi itu ketika resmi dari pemerintah kita wajib. Maka termasuk dosa sebenarnya kita melanggar lampu merah sebenarnya. Kenapa dikatakan sebenarnya? Karena banyak orang yang menganggap ini tidak dosa. Tidak pakai sabuk saya dosa jemaah. Dihitung dosa oleh Allah karena ini adalah peraturan pemerintah. Tidak punya KTP dosa. Cuman tingkatan dosa tentu tidak sama dengan berzina. Oh, nggak punya KTP kayak berzina, enggak. Ada tingkatan-tingkatan dosa itu jemaah. Yang jelas kita tidak mentaati kan banyak ya. Tidak mentaati pemerintah dalam banyak hal itu banyak sekali. Nah itu hati-hati kita, kalau bisa ini bagian dari ibadah. Nah, enak. Makanya pemerintah ini kalau rakyatnya semuanya ahli sunnah, masya Allah jemaah. Rakyat Indonesia semuanya ahli sunnah, oh indah sekali. Mimpin nggak repot-repot. Gak nosing demo, sepi, sampai pemerintah nanti mungkin kayak pusing aku gak nosing demo, oh prorek, malah kok demo, saking terbiasa di demo. Karena para jemaah, pemerintah yang sekarang itu kan dulunya para mahasiswa, ya kan? Dulunya para mahasiswa yang suka demo, menjadi naik ketika di demo, sehingga dia terbiasa pekerjaan mereka dulu, kan itu jemaah. Jadi demo itu seolah-olah di kita ini kayak memang diberi jalan karena memang undang-undangnya boleh gitu. Apalagi kaum muslimin yang berdemo itu dalilnya itu tadi, karena dibolehkan sehingga tidak lagi haram. Ya. Ini khawatir kalau jadi zina juga dilegalkan pemerintah, apa zina jadi halal juga. Jadi demo itu masalah halal haram bukan pemerintah yang ngurus, tapi syariat halal atau haram demo ini. Walaupun ridho pemerintahnya di demo, walaupun ridho, demo tidak boleh. Bagaimanapun karena demo itu ada caci maki jemaah, ada mengganggu, ya, mengganggu. Baik. Lama wa'adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu, manakala Rasul memberikan wejangan, wa'adha ashabahu kepada para sahabatnya, mau'idhatan balighatan, dengan wejangan yang sangat mendalam, darafat minal uyun, yang membuat air mata menangis.
wa wajilat minal qulub, yang membuat hati bergetar jemaah. Dan ternyata ujangan Nabi itu apa? Perintah kepada pemimpin. Allah, itu bagian dari wasiat Rasulullah jemaah. Makanya kita ahli sunnah ini sangat takut kalau memberontak pemimpin, sangat takut menjelek-jelekan pemimpin, walaupun memang jelek, jahat, tapi kita takut membongkar aib pemimpin. Karena ini dia, karena hadis, karena Rasul melarang. Bahkan Nabi katakan, man ata'al amir faqad ata'ani. Ya. Siapa yang taat kepada pemimpin berarti taat kepada aku, kata Rasul. Dan wa man ata'ani, siapa yang taat kepada aku berarti faqad ata'allah, berarti dia telah taat kepada Allah. Jadi tidak main-main mentaati pemimpin ini jamaah dalam Islam. Ya. Cuman manusia banyak menganggap remeh, apalagi banyak diantara harokah Islamiyah, pergerakan Islam justru yang mereka dalam prinsipnya justru adalah memberontak pemerintah dan semisalnya. Baik, sampai sini insya Allah kita baca hadis ini insya Allah pada pertemuan berikut. Nah sekarang ada pertanyaan jemaah, tolong dijawab. Sebutkan 5 prinsip dasar akidah Mu'tazilah. 5 atau 3 tok. Semuanya kan 5 ya, cuman sebutkan 3 saja wis, enggak apa-apa. Bonus yang 2-nya bonus. Ayo, angkat tangan. Jemaah. Akidah Mu'tazilah. Baik, 1 tauhid, 2 bimanjilah bain manjilatain. Yang 3 nih sebutkan, sisanya. Masa harus soal? Wis, gini. Apa maksud amar ma'ruf nahi munkar dalam prinsip Mu'tazilah? Apa maksud amar ma'ruf nahi munkar itu, apa maksudnya? Angkat tangan sih, endi? Sampeyan sing tengah sih. Apa? Menghalalkan memberontak kepada pemerintah yang zalim. Fadhal. Apa maksud adil? Dari akidah Mu'tazilah, apa maksud adil? Katanya harus adil. Oh, fadhal. Antum panitia, enggak boleh kalau panitia. Panitia bukan? Ayo, Mas. Mengingati takdir, fadhal. Apa maksud tauhid menurut Mu'tazilah? Maksudnya mentauhidkan Allah itu apa maksudnya? Menurut Mu'tazilah? Ayo, menolak sifat Allah, mensucikan Allah dengan menolak sifat Allah. Fadhal. Alhamdulillah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.